Setiap saat, kita selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik berbicara secara langsung maupun berbicara melalui telepon. Tahukah kamu bahwa berbicara ada hubungannya dengan peristiwa getaran? Degup jantung juga dapat dikategorikan sebagai getaran. Getaran juga dapat menimbulkan gelombang. Gelombang dapat menguntungkan, misalnya untuk berselancar. Akan tetapi, gelombang juga dapat merugikan, misalnya menimbulkan tsunami. Apakah sesungguhnya getaran dan gelombang itu? Bagaimana getaran dan gelombang dapat terjadi? Kamu akan mempelajarinya lebih lanjut dalam video ini. Pengertian getaran dapat kita pahami dengan mudah melalui peristiwa sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa pertama yaitu getaran pada penggaris plastik. Peristiwa kedua yaitu getaran pada pegas. Dan peristiwa ketiga yaitu getaran pada ayunan. Ya, semua gerakan yang dialami oleh benda-benda pada peristiwa 1, 2, dan 3 mempunyai kemiripan. Semua gerakan benda-benda itu berupa gerak bolak-balik melintasi kedudukan seimbang. Pada satu saat, benda bergerak menjauhi kedudukan seimbang, dan pada saat yang lain bergerak mendekati kedudukan seimbang, begitu seterusnya. Gerakan bolak-balik secara periodik melalui kedudukan seimbang disebut sebagai getaran. Gerakan dari titik B ke A ke C kembali lagi ke A dan ke B disebut satu getaran penuh. Berarti, gerakan dari titik B ke A hingga ke C merupakan gerakan setengah getaran. Tentu kamu dapat menentukan yang dimaksud seperempat getaran jika awal getaran dimulai dari B atau dari titik C, bukan? Pada setiap getaran, benda yang bergetar akan mengalami posisi terjauh dari kedudukan seimbang. Jarak terjauh penyimpangan terhadap kedudukan seimbang disebut amplitudo. Jadi, amplitudo adalah jarak simpangan yang terbesar dari sebuah getaran. Jika kita perhatikan gambar, yang dimaksud amplitudo adalah jarak A ke B atau B ke C. Selanjutnya, kita akan mempelajari besaran apa saja pada getaran. Pertama, frekuensi getaran. Kamu sudah mempelajari pengertian sebuah getaran yang terjadi, baik pada penggaris di atas meja, pegas yang diberi beban, maupun getaran pada sebuah ayunan sederhana. Dengan pemahaman mengenai pengertian getaran, kamu dapat menghitung jumlah getaran yang dilakukan oleh suatu benda. Gerakan setiap getaran tentu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Misalnya, ada gerakan yang melakukan getaran 50 kali dalam waktu 1 detik atau 1 second. Ada pula yang dalam waktu setengah detik melakukan getaran sebanyak 200 kali. Untuk itu, kita perlu menyatakan seberapa banyak getaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam setiap detik. Angka yang menyatakan banyaknya getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Jadi, frekuensi suatu getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam setiap detik. Dari pengertian ini, maka frekuensi getaran mempunyai satuan getaran per second. Satuan getaran per second diberi nama lain Hertz, yang disingkat Hz. Besaran kedua yaitu adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi, jika frekuensi suatu getaran 2 Hz, setiap getarannya membutuhkan waktu setengah second. Waktu setengah second inilah yang disebut periode getaran itu. Jika frekuensi getaran sebesar 50 Hz, setiap getaran membutuhkan waktu 1/50 second. 1/50 second inilah periodenya. Dengan demikian, jika periode kita beri lambang T dan frekuensi kita beri lambang F, maka dapat dituliskan T sama dengan 1/f second dan F sama dengan 1/t Hz. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Semoga paham ya. Sebagai bentuk dukungan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Thanks for watching.